Salam jumpa pada video belajar sistem digital bagian ke-14. Bagian ini merupakan lanjutan bagian sebelumnya untuk minterm dan maxterm. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah menjawab soal pertama, berikutnya kita jawab soal yang kedua. Ini soalnya. Dari fungsi minterm berikut, buatlah peta Carnot dan tuliskan bentuk SOP sederhananya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas tentang minterm dan maxterm. Jadi ada peta Carnot, kita tuliskan fungsi minterm dan maxtermnya. Sekarang kita balik soalnya. Ada minterm di sini, kita buat peta Carnot dan tuliskan bentuk SOP sederhananya. Pada soal A, B, dan C di sini fungsinya dua variabel, yaitu A dan B. Jadi fungsinya dua variabel A dan B, dan soal D sampai F tiga variabel. Pertemuan sebelumnya kita sudah bahas tentang peta Carnot dua variabel, di mana ada yang namanya nomor urut desimal. Ini di sini diingatkan kembali, ini nomor urut desimal pada peta Carnot dua variabel. Dan ini nomor urut desimal untuk tiga variabel. Jadi nomor urut desimal ini. Dan ini juga nomor urut desimal untuk dua variabel. Nomor urut desimal di sini fungsinya nanti untuk membaca minterm dan maxterm. Misalkan contoh soal A. Fungsinya dua variabel. Ini mintermnya adalah 0, 1, dan 2. Cara menjawabnya adalah di sini kan Anda disuruh membuat peta Carnot. Maka Anda buat peta Carnotnya sesuaikan dengan fungsinya. Fungsinya dua variabel, peta Carnotnya dua variabel. Jadi soal A, B, dan C di sini dua variabel, kita buatkan peta Carnotnya dua variabel, dua variabel, dua variabel. Variabelnya adalah A dan B, A, B, A, B. Soal D sampai F fungsinya tiga variabel, kita buatkan dulu peta Carnotnya tiga variabel. Variabelnya adalah A, B, dan C, A, B, C, A, B, C. Setelah kita buat peta Carnotnya, kita isi peta Carnot di sini dengan angka 1. Angka satunya ditunjuk oleh minterm yang ada pada soal. Jadi angka satunya ditunjuk oleh minterm yang ada pada soal. Misalkan soal A. Mintermnya adalah 012. Berarti pada nomor urut desimal 0, 1, dan 2 ada angka satunya. Jadi 0, kita lihat di sini 0. Jadi letaknya di sini ada angka 1. Satunya ada di sini, berarti di sini ada angka 1. 2 di sini ada angka 1. Kita isi berikutnya lagi soal B. Mintermnya 1, 2, 3. Berarti di sini 1. Kemudian ini ada 1 lagi dan 3. Di sini ada 1 lagi. Kemudian soal C, 0 dan 3 posisinya ada di sini. 0, 3. Setelah kita buat peta Carnotnya dan diisi dengan angka 1, kita buat persamaan booleannya atau bentuk SOP sederhananya. Cara mendapatkan yang paling sederhana adalah dengan membuat satu yang ada di dalamnya berkelompok jika mungkin. Maksimal untuk dua variabel adalah 2 angka 1. Pembuatan kelompok ke arah baris atau kolom, diagonal tidak bisa. Kita buat kelompoknya. Misalkan kelompok pertama yang Anda buat ini. Buat persamaannya. Kelompok ini terdapat pada A yang nilainya 0, B 0, B 1. B tidak disebut karena nilainya ada 2 atau ganda. A tunggal 0 nilainya, berarti A bar. Kemudian kelompok yang kedua. Kelompok yang kedua ini
dua angka satu lagi. Dia terdapat pada kolom A0 A1 berarti A ganda, dan baris B0 berarti B bar. Berarti persamaan tadi yang pertama diorkan atau ditambah dengan persamaan kedua yaitu B bar. Nah, yang berikutnya. Yang berikutnya di sini Anda buat kelompok ke sini misalkan. Persamaannya dia terdapat pada A1, B0, B1, B tidak ditulis. Berarti persamaannya adalah A. Dan kemudian kelompok yang kedua ini persamaannya dia adalah B1, jadi A ditambah B. Kemudian soal C. Soal C tidak bisa dikelompokkan. Buat masing-masing persamaannya, satu angka satu. Satu di sini terdapat pada A0 B0, berarti A bar B bar. Tambahkan dengan persamaan berikutnya, ini A1 B1 A B. Soal ABC sudah terjawab, kita jawab soal berikutnya, D sampai F. Setelah kita buat peta Carnot-nya yang disesuaikan dengan fungsi, di sini 3 variabel, peta Carnot-nya 3 variabel, kita isi dengan angka 1. Angka 1 yang ditunjuk oleh min term yang ada pada soal di sini. Soal D min termnya 1 2 3 4 5. Ini 1, letaknya di sini. Berarti di sini ada angka 1. Kemudian 2. Ini 2. Kemudian 3. Kemudian 4 5 4 5. Soal E 0 1 4 5, 0 di sini, ini 0, kemudian 1 4 5 dan 6 7. Ini 6 dan 7. Kemudian soal F 1 2 4 7. 1 2 4 dan 7. Setelah kita isi dengan angka 1, kita buat SOP sederhananya. Buat dia berkelompok. Kalau pada dua variabel tadi, dua angka 1 maksimal jumlah angka 1 dalam setiap kelompoknya, pada 3 variabel maksimal 4 angka 1. Jadi naik 2 kali lipatnya. Dan untuk 4 variabel naik lagi 2 kali lipatnya, yaitu 8 angka 1 maksimal. Kita buat kelompoknya. Kelompok yang pertama untuk soal D, 4 angka 1 nggak bisa. 2 yang pertama Anda buat misalkan ini, buat persamaannya. Dia terdapat pada A1 B0, sama-sama tunggal, berarti ditulis dia adalah A B bar. Tambah kelompok kedua ini A0 B1, berarti A bar B. Tambah kelompok yang ketiga. Kelompok yang ketiga, ini 1 di sini dengan 1 di sebelahnya. Persamaannya A0 yang sama kan A nilainya 0 dan C1, berarti A bar C. Kemudian soal berikutnya, soal E. Buat berkelompok 4. 4 di sini bisa. Ini bisa dibuat berkelompok 4. Buat persamaannya. Yang sama pada kolom nilainya adalah 1 untuk A, berarti A. Dan B-nya ganda tidak ditulis. C-nya juga ganda dalam kelompok ini tidak ditulis. Tambahkan dengan persamaan kelompok kedua. 1 di sini. 2 angka 1 paling pinggir kiri, lihat pinggir kanan juga ada. Ini bisa digabung menjadi satu persamaan. Dia terdapat pada A0 B0 A1 B0 yang nilainya sama adalah 0 untuk B atau nilai yang kedua. Berarti persamaannya adalah B0 atau B bar. Selesai soal E. Soal F. Soal F tidak bisa dikelompokkan 4. 2
juga tidak bisa, buat masing-masing persamaannya. Persamaan yang pertama, misalkan ini yang Anda buat. Dia terdapat pada A1, B0, C0. 3 variabelnya ini tunggal semua nilainya. Berarti persamaannya adalah A, B bar, dan C bar. Tambahkan dengan yang kedua, misalkan ini A1, B1, C1, berarti A, B, C. Kemudian yang berikutnya, misalkan ini A0, B1, C0, berarti ditambah dengan A bar, B, C bar. Kemudian satu yang terakhir ini A0, B0, C1, berarti tambah A bar, B bar, C. Ini jawaban untuk soal kedua dari minterm dan maxterm. Dan untuk selanjutnya, untuk soal minterm dan maxterm, saya akan tuliskan bentuk seperti ini. Anda buat peta Carnot dan tuliskan bentuk SOP sederhananya. Sekian video yang ke-14 tentang latihan soal minterm dan maxterm. Sampai jumpa pada video berikutnya. Salam.